Dari Jalan M Seksi nomor 41 Yogyakarta 101,3 Star FM, Inspiring Sound. Halo Star Lovers, hari Kamis malam ya, alias malam Jumat 21 September 2023, kita menyapa Anda lagi di Hard Talk Show. Bersama dengan FKKMK UGM, kali ini Ardi bersama dengan teman-teman dari Departemen Tropmed ya. Dan malam ini kita akan ngobrolin tentang kemarin yang sempat happening di Jakarta terkait dengan polusi udara. Ada apa dengan polusi udara, Star Lovers? Kalau kita bicara tentang polusi udara, kemarin memang menjadi banyak obrolan ya. Apalagi katanya Jakarta udah hitam tuh. Di malam hari ini Ardi tidak sendiri, Ardi bersama dengan Dr. Taufik Indrawan yang merupakan residen Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKKMK UGM atau Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito Yogyakarta. Selamat malam dokter. Selamat malam Mas Ardi. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Nggak kena polusi udara ya? Kena ini jelas. Baik, dan bicara tentang polusi udara ini kan memang kemarin sempat jadi bahan obrolan ya di berbagai macam portal, mau media online ataupun bahkan di beberapa pemberitaan nih. Nah sebenarnya polusi udara sendiri ini sebahaya apa sih Dokter Taufik? Kalau dibilang bahaya, mungkin tidak semua orang merasakan bahaya itu, tergantung dia tinggal di mana ya. Kalau kita tinggal di Jogja mungkin tidak sebahaya yang kita bayangkan ya. Kenapa? Karena kalau kita melihat ini tadi sebelum berangkat ke sini, saya melihat untuk di IQR ya, suatu website yang bisa kita pakai ya. Itu Jogja masuknya zona kuning ya, artinya sedang dia. Hanya orang-orang yang dia sensitif yang itu berbahaya. Tapi pada populasi secara umum ini relatif masih bisa dikatakan cukup aman gitu. Tapi berbeda ketika kita berbicara polusi di Jakarta atau di Jabodetabek, mungkin jawabannya sangat berbeda karena di sana semuanya tidak aman. Ya. Baik yang sehat maupun yang sakit semuanya tidak aman. Yang rentan, yang tidak rentan semuanya tidak aman karena sudah masuk ke dalam zona merah ya. Zona merah yang mungkin merahnya sudah merah gelap gitu. Kira-kira begitu ya. Maju kena, mundur kena ya. Maju kena, mundur kena ya, betul sekali. Maju kena polusi, mundur nggak kerja juga nih, yang nggak bisa beraktivitas juga nih. Tapi kalau Yogyakarta tadi dibilang kalau masih zona kuning ya. Zona kuning, yang artinya masih dalam batas. Sebenarnya kalau dikatakan aman tidak aman karena batas aman itu sebenarnya zona hijau. Zona hijau ini dikatakan di situ IQR-nya kalau di zona hijau itu kurang dari 50 ya. Oke. Nah, kurang dari 50. Di Jogja kisarannya 70-an hari-hari ini. Artinya 70 ini kalau untuk orang secara umum baik ya, mungkin aman. Tapi orang-orang yang rentan dia akan merasakan dampak dari polusi udara itu sendiri. Oke, jadi kerasa juga ya. Kerasa. Oke, kalau di Jakarta tadi mau rentan, mau sehat kerasa. Kerasa. Kalau di Jogja yang rentan. Yang saja. rentan dia akan muncul dampak negatifnya lebih besar. Sensitif gitulah ya. Yang sensitif. Baik, kalau kita bicara tentang terlepas dari apapun itu ya, kalau Jakarta kan memang karena kepadatan penduduk dan segala macam. Kalau Yogyakarta ini kan local wisdom ya. Jadi banyak sekali aktivitas yang kadang kita agak masih kaget gitu ya, beberapa pengolahan sampah misalnya contohnya. Nah, sebenarnya secara in generally, terlepas dari apapun polusinya, apa sih dampak dari polusi udara itu? Kalau kita bicara tentang dampak, maka kita bagi dua ya. Kita bicara dampak hari ini atau dampak yang sifatnya akut dan dampak masa depan. Dampak hari ini itu yang kelihatan, tapi dampak masa depan hari ini kita tidak pernah merasakannya. Mungkin nanti tiba-tiba kok jadi begini, itu dampak masa depan. Dampak hari ini apa? Orang akan batuk-batuk, orang akan sering bersin-bersin ya, itu pada populasi umum. Nah, populasi umum itu artinya orang dewasa, sehat, segar, bugar. Nah itu populasi umum. Nah beberapa orang yang populasinya lebih rentan mungkin dia akan mudah terkena sakit ya. Sakit apa? Sakit infeksi saluran napas, mungkin bronkitis mungkin ya, atau bahkan pneumonia. Yang lebih rentan lagi dampaknya apa? Yang punya asma, asmanya sering kambuh. Yang punya PPOK ya, penyakit paru obstruktif kronik, orang-orang tua, dia fungsi parunya akan makin turun. Nah bedanya kalau asma dia turun bisa balik lagi, yang ini sudah turun makin turun dan tidak bisa balik lagi. Nah itu bahayanya di situ. Ini jangka pendek.
Kalau kita bicara jangka panjang, maka banyak sekali dampak yang ditimbulkan dari polusi. Ada sebuah artikel yang menarik itu udah mungkin 7-8 tahun yang lalu artikel ini dipublikasikan, tapi di situ menyebutkan bahwa ada 9 juta orang yang kematiannya sebenarnya bisa dicegah, tapi karena polusi maka dia terjadi kematian dini. Nah, ini selain itu dampaknya ternyata juga bisa menyebabkan orang itu tidak hanya pada saluran napas ya. Kalau saluran napas mungkin jelas terlihat, tetapi partikel-partikel yang ada di dalam polutan di udara ini bisa masuk ke pembuluh darah, masuk ke jantung, yang menyebabkan risiko untuk penyempitan atau penyumbatan jantung. Ya, jadi orangnya serangan jantung, kemudian gagal jantung. Dan ternyata beberapa studi itu menyebutkan kalau polusi itu jangka panjang dia juga meningkatkan risiko stroke ya. Ini hal-hal yang menarik. Termasuk juga dia meningkatkan kanker, khususnya kanker paru-paru. Seperti itu. Jadi banyak sekali dampak polusi ini. Hari ini kita berbicara polusi dan kita rasakan, tapi mungkin 10-20 tahun lagi barangkali, mudah-mudahan tidak ya, kita memanen dampak negatif yang justru lebih besar dari polusi ini. Oke. Tadi disebut tuh yang baru-baru ya, Dok ya, kayak batuk, terus tiba-tiba bersin. Ya. Bisa mungkin bronkitis. Ini Ardi ini juga bronkitis survivor nih, Dok ya. Jadi rada-rada sensitif juga nih juga. Terus tadi disampaikan ada PPOK juga ya. PPOK betul. Itu penyakit orang tua. Penyakit orang tua. Iya, sering kali begitu. Baik, dan itu memang menjadi sebuah concern kita nih, apalagi tadi di-mention juga ternyata dampak panjangnya itu nggak cuma bicara di nafas ya. Iya, betul. Multisistem di situ ya. Drama banget ya kayak kehidupan ternyata ini Instalovers ya. Ada bisa bergabung ya bersama dengan Ardi dan juga Dr. Taufik di WhatsApp di 0818211013, atau Anda juga bisa DM di @starjogja atau komen di postingan kita yang hari ini kita sudah angkat ya, terkait dengan polusi udara dan dampaknya bagi kesehatan. Dan memang kalau kita bicara mengenai respon tubuh itu kan macam-macam ya. Di awal ketika kita kena polusi, tadi di-mention di awal tuh ada batuk, ada bersin dan segala macam. Itu tuh sebenarnya kalau kita sudah batuk, sudah bersin di awal, bahkan mungkin itu continuing, nggak cuma sekali 2 kali tapi beberapa kali. Apalagi orang-orang bronkitis survivor kayak Ardi ini kan cepet banget ya respon, terus nanti ngigil dan sebagainya. Itu tuh sebenarnya sebagai upaya ya memang tubuhnya lagi sakit atau memang tubuhnya lagi berjuang sebenarnya, karena ada beberapa orang bilang nggak apa-apa itu lagi berjuang tubuhnya ya, gitu. Betul. Jadi sebenarnya namanya bersin dan batuk itu adalah respon fisiologis ya, artinya normal. Jadi semua orang bisa merasakan bersin dan batuk, dan kita bersyukur sama Tuhan kita dikasih bersin dan batuk, karena itu mekanisme pertahanan tubuh kita yang pertama. Ketika tubuh kita mengenali bahwa oh ini ada hal-hal yang berbahaya nih lewat napas kita, maka kalau masih di atas akan berusaha mengeluarkan dengan cara apa? Dengan cara bersin. Nah, kemudian yang berikutnya kalau udah sampai ke bawah gimana? Nah, di bawah ini ternyata juga ada silia-silia kecil, ada mukus-mukus kecil, ya, di saluran napas kita ini, dan dia akan kemudian membentuk partikel-partikel yang berbahaya ini akan istilahnya dikumpulkan gitu. Kemudian berusaha untuk dikeluarkan dengan cara apa? Dengan cara batuk. Silia itu apa tuh, Dok? Silia itu partikel-partikel kecil kayak rambut-rambut kecil gitu. Oh, bayangin aja nih Starlover seperti bulu hidung ya. Tapi lebih kecil lagi. Lebih kecil lagi. Nggak kelihatan bahkan. Nggak kelihatan, betul. Dan itu sangat membantu kita. Akhirnya kita bersin, kita batuk. Jadi jangan takut dengan bersin dan batuk. Gitu. Hanya saja ya. Kalau terjadi sesekali 2 kali mungkin baik-baik saja. Tapi kalau setiap hari itu terjadi ya, tubuh kita juga akan kolaps juga gitu ya. Itu namanya pertahanan awal. Kalau pertahanan awalnya digempur tiap hari, kalau polusi itu kan nggak hanya sehari 2 hari ya. Beda kalau kita misalnya hanya lewat saja, di situ ada orang bakar-bakar sampah misalnya, lewat aja, nanti setelah selesai udah beda desa, udah aman, selesai, beres gitu. Batuknya waktu lewat itu saja, setelah itu selesai. Ini namanya batuk normal. Kalau polusi tiap hari kita ketemu. Nah, sehingga gimana mau dikatakan normal? Pertahanannya udah jebol ya. Nah, jadinya batuk terus-terusan. Akhirnya apa? Infeksi saluran napas atas ya. Kita menyebutnya kadang flu gitu-gitulah ya.
kemudian sesek, batuk-batuk. Nah, ini adalah kalau kita sudah keseringan artinya pertahanan tubuh kita ini sudah kolaps gitu. Kira-kira begitu ya. Oke, tadi di-mention bahwa yang namanya batuk, kemudian flu itu kan fisiologis alias normal pertahanan. Nah, cut off-nya dari normal ke nggak normal tuh yang pas waktu kapan tuh? Kadang kan, wah ini normal nih, terus habis itu kebablasan kan, wah ini masih normal aja terus gitu. Atau kadang yang overthinking nih baru sehari 2 hari, mungkin dianggapnya oleh teman-teman di medical science bilangnya, oh ini masih normal, tapi karena orangnya overthinking udah self diagnosis, apalagi kan sekarang source-nya gampang banget nih buat ngecek self diagnosis gitu kan, yang trennya zaman sekarang gitu-gitu. Gimana tuh, Dok? Kalau batuknya sesekali 2 kali, artinya dalam sehari ini kita pasti akan tahu kok. Mungkin kita terpapar sesuatu yang nggak nyaman di hidung, nggak nyaman di tenggorokan, kemudian jadi batuk, jadi bersin, kemudian batuk bersin, ya sudah selesai, itu normal. That's it. It's enough gitu ya. Tapi kalau makin panjang seharian kok batuk-batuk terus, nah ini pertanda nih, kita harus hati-hati. Memburuk gitu ya, Dok? Nah, ini hati-hati bahwa ini sudah warning. Mungkin belum tentu harus periksa pada hari itu, tapi ini kita harus warning bahwa ada yang tidak beres nih. Nah, apakah ini karena polusi atau karena infeksi atau karena sumber lain? Nah, ini lain cerita. Tapi yang kalau kita batuknya udah seharian, ini suatu pertanda bahwa ada yang tidak beres di tubuh kita. Ya, gitu. I see. Ya, betul banget sih ya. Yang pasti kalau apalagi tambah memburuk ya, Dok. Ya. Apalagi kalau cerita kan kita yang ngerasain ya. Ya betul, itu bisa langsung curhat ya ke dokter konsultan yang memang Anda jadi konsultan. Jadi periksanya juga. Ada Bu Trihas di Purworejo nih, Dok, nanya. Tadi di-mention ISPA soalnya, ini jadi langsung mention juga ISPA-nya. Apakah ISPA itu kalau dibiarkan akan menjadi penyakit bronkitis atau paru-paru? Silahkan. Oke, namanya ISPA itu infeksi saluran napas akut ya. Dari singkatannya begitu. Jadi penyebabnya adalah infeksi sebenarnya. Kalau polusi ini menyebabkan inflamasi radang. Hanya kita tidak bisa kadang kita sulit membedakan keduanya ya. Bedanya apa? Kalau ISPA seringkali ada demamnya. Nah, kalau polusi ini sebabnya karena polusi, ini kita nggak ada demam apa-apa. Ya batuk, ya bersin gitu. Ya sesek gitu. Tapi jarang sampai demam. Ya. Karena tidak ada mekanisme infeksi di situ. Ya. Kalau inflamasinya memberat mungkin bisa ya, tetapi ini sangat jarang. Tapi kalau infeksi, maka sistem pertahanan tubuhnya dia akan memunculkan rangsang demam. Nah, kapan dia terjadi bronkitis atau infeksi paru-paru ya? Karena kita konteksnya ISPA, maka konteksnya paru-paru adalah infeksi paru-paru. Kalau kumannya itu turun ke bawah. Turun ke bawah. Artinya gimana caranya ya? Mungkin namanya kuman itu kan nggak hanya begitu nemplok di situ aja, dia bisa pindah-pindah ya. Nah, dia masuk ke saluran napas kita yang bawah, maka di situ bisa terjadi infeksi, inflamasi, maka jadilah bronkitis, jadilah pneumonia. Nah, tandanya apa? Kalau sudah ada perubahan dari ISPA ke infeksi saluran napas bawah, maka tidak hanya kalau ISPA mungkin dominannya pilek ya, pilek, batuk. Nah, kalau sampai bawah biasanya seringkali ditandai dengan sesak napas. Nah, kuncinya begitu. Jadi kalau sudah batuk, pilek, napasnya sesak, maka harus periksa ini. Gitu. Kalau belum sesak napas, masih sehari 2 hari, nggak usah periksa, nggak apa-apa. Kita bisa lihat-lihat dulu ya. Tapi kalau sudah seminggu nih kok nggak ada perbaikan, maka silahkan nanti konsultasi. Gitu. Jadi cut off-nya gitu. Asal ada sesak, walaupun ada baru sehari 2 hari, maka ini butuh penanganan lebih medis lanjut. Ya. Karena udah keblasuk tuh ya. Udah keblasuk ya. Udah nggak di bagian atas lagi ya. Udah ke bawah-bawah gitu. Terima kasih Bu Trihas. Itu semuanya tergantung kondisinya ya. Dan untuk Anda Stalovers yang penasaran juga ini terkait akhir-akhir ini polusi, apalagi terlepas dari apapun itu ya nggak usah nunggu Yogyakarta warna merah juga ya. Ini every single day pun juga Jogja ini lumayan polusi nih sebenarnya. Apalagi Anda yang memang kebetulan menikmati udara yang langsung nih ya, naik motor gitu kan, tiba-tiba dapat blower dari kendaraan umum gitu kan. Itu rasanya luar biasa sih memang. Dan tadi yang disampaikan memang juga relate banget ya, ternyata nggak semuanya itu infeksi juga gitu ya. Ada yang cuma radang, tapi kalau radangnya nggak heboh pun juga nggak sampai
mengakibatkan panas nih. Masih panjang kebersamaan kita, baru 25 menit lebih dari pukul 7 malam. Masih bersama dengan Ardi dan juga Dr. Taufik. Kita masih ngobrolin tentang polusi udara dan bahayanya bagi kesehatan. Selamat malam Star Lovers, masih bersama dengan Ardi dan juga Dr. Taufik. Kita masih ngobrolin tentang polusi udara dan dampaknya bagi kesehatan. Selamat malam Nita yang ada di Surabaya ya. Untuk Anda yang sekarang lagi dengerin Ardi juga, yang lagi lewat radio manual atau lewat streaming di www.starjogja.com, harianjogja.com, radioonline.com, jogjastreamers.com, dan juga radiogarden.com. Thank you so much for the attention. Dan Nita nih, selamat malam Mas Ardi dan Pak Dokter, sehat selalu. Nita mau nanya kenapa ya kalau malam tenggorokan sering gatal, tapi nggak batuk. Tadi di off air sih kita ngobrol kayaknya minta digaruk sih Mbak ini kayaknya. Gimana nih Dokter Taufik nih, kalau gatal tapi nggak batuk tuh? Iya. Oke. Jadi kalau kita merasakan gatal, jangan-jangan ini saluran napas kita, tenggorokan kita ini sensitif ya. Dan memang untuk kita bicara alergi itu tidak selalu semuanya dikaitkan dengan makanan, tidak semua dikaitkan dengan obat-obatan ya. Kita cenderung kalau alergi makanan, alergi obat-obatan, tapi ternyata cuaca ini juga berhubungan dengan mekanisme imunologis kita yang dia bisa membuat keluhan seperti alergi ya, sehingga pada waktu-waktu tertentu maka keluhan itu baru muncul, termasuk diantaranya adalah gatal, kemudian mudah bersin-bersin, batuk ya. Variasinya cukup banyak, tapi kira-kira penyebabnya sangat dimungkinkan adalah suhu dingin, banyak terjadi pada malam hari. Kalau mau dicoba maka boleh mencoba pada waktu-waktu tertentu, coba ruangannya dihangatkan, atau lebih ekstrim kita berbicara sebaliknya, kita coba di tempat yang lebih dingin. Ini juga bisa dicoba untuk membuktikan bahwa apakah ini memang benar kita sensitif terhadap suhu dingin atau tidak. Kita menyebutnya mungkin bukan alergi ya, tetapi sensitif. Untuk mekanismenya atau kira-kira mirip-mirip lah dengan alergi, walaupun tidak bisa disamakan. Seperti itu. Oke, jadi mirip-mirip ya. Thank you Nita. Ini ada Indah juga. Akhir-akhir ini sering terjadi orang batuk kemudian panas. Ada yang bilang ini adalah varian baru dari COVID. Apakah ada kaitannya antara varian baru dengan polusi udara? Ini kan hari ini emang agak ada beberapa berita gitu kan ya Dok. Termasuk Ardi sendiri tiba-tiba panas, tiba-tiba ntar sembuh sendiri, batuk sendiri. Dan batuknya tuh kayak komunal gitu. Jadi kayak sekelilingnya ngikut juga, jadi kayak pada parno gitu rasanya. Jadi kita sudah berada di era post-COVID ya. Artinya apa yang terjadi pada COVID kemarin, maka ini kita sudah selesai. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa varian-varian COVID yang baru ini ada. Jadi kita tidak menutup kemungkinan. Dan ini terjadi seperti beberapa tahun yang lalu influenza itu ketika muncul, di awal angka kematiannya cukup tinggi juga influenza. Tetapi setelah beberapa tahun berikutnya, kemudian dia mengalami banyak mutasi, maka kita mengenal flu seperti yang hari ini kita rasakan. Jadi prinsip dalam mutasi virus, karena influenza COVID ini adalah virus ya. Prinsip di dalam mutasi adalah semakin banyak terjadi mutasi, maka sangat dimungkinkan penyebarannya lebih cepat, tetapi dampak yang ditimbulkan relatif lebih ringan. Gitu. Jadi kalau misalnya ini ada varian baru COVID ya sudah tidak masalah gitu. Ini sama seperti kita terkena flu karena sebabnya sama-sama virus ya. Dan tidak perlu khawatir insya Allah ya. Asal dia tidak ada sesak napas dan batuknya tidak lama. Batuk lama itu cut off-nya 2 minggu. Kalau masih seminggu hanya batuk-batuk, pilek, insya Allah masih aman. Kita cukup memperbaiki kondisi tubuh kita, makan yang baik, istirahat yang cukup ya, aktivitas yang baik, olahraga, maka insya Allah bisa lebih baik. Kira-kira begitu ya. Oke, jadi
Cut-off-nya 2 minggu ya dok ya? Ya 2 minggu. 2 minggu kalau memang sudah ada perbaikan ya sudah. 2 minggu sudah ada perbaikan tidak apa-apa. Tapi kalau 2 minggu belum ada perbaikan maka harus periksa. Oke, baiklah. Terima kasih dokter. Surabaya lagi panas nih. Baiklah, sepertinya kalau di sana akinya agak-agak juga ya, sepertinya kalau di Surabaya ya. termasuk yang merah ya. Kota-kota besar. Kota-kota megapolitan itu termasuk yang merah ya. Sehingga gimana membedakan sama polusi ya? Kita tidak bisa membedakan secara utuh karena kita tidak pernah bisa memeriksa itu. Kalau kita bicara COVID maka harus di PCR. Nah hari ini ngapain kita repot-repot PCR ya? Dulu kita repot-repot PCR betul, karena kalau begitu kena COVID maka resiko kematiannya cukup tinggi. Hari ini kena COVID ya baik-baik saja. Alhamdulillah kemarin sudah banyak vaksin ya. Ini betul. Juga bantuan atau manfaat dari vaksin yang kita panen hari ini. Dan udah banyak yang remedi kan ya kemarin ya. Ini vaksinnya udah beberapa kali juga. Oke, itu tadi adalah cut off-nya di 2 minggu nih, highlightnya terkait dengan kondisi batuk nih, Star Lovers ya. Yang perlu menjadi perhatian bahwa memang tidak semuanya harus kita pikir itu ada kaitannya dengan COVID dan apa. Kalaupun kena ya nggak apa-apa. Namanya juga kehidupan. Oke, baiklah. Kalau kita sekarang berbicara mengenai batuk, kemudian influenza dan sebagainya. Ini juga ada pertanyaan dari Tin Partini bicara mengenai olahraga. Saya ketika olahraga itu sering batuknya jadi tambah ngekal. Tapi kalau misalnya batuknya olahraganya berkurang maka batuknya tidak ngekal. Apakah ada kaitannya dengan polusi udara? Sangat mungkin terjadi ya. Apalagi kita tidak tahu settingnya di mana. Karena kita bicara polusi sebenarnya yang paling rentan adalah ketika kita kita tinggal di kota kemudian di luar ruangan. Beda kalau kita tinggal di daerah pedesaan, di dekat hutan atau di pegunungan, maka di luar ruangan adalah tempat yang paling sehat. Nah ini berbeda. Dan justru kalau di pedesaan, dekat hutan, maka sebaliknya, rumah adalah barangkali sumber polusi terbesar di sana. Tapi di kota ini yang terjadi sebaliknya, luar rumah adalah sumber polusi terbesar. Kebalikannya. Betul. Ya. Ini kalau di perkotaan udah diam di rumah aja. Diam di rumah aja. Baik. Nah, kalau kita bicara mengenai ketika kita sudah mengalami curiga nih, Dok. Tadi kan 2 minggu ya cut off-nya. Kemudian ada beberapa pemeriksaan yang memang mungkin harus dilakukan untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya. Apa sih sebenarnya yang common gitu yang harus kita aware mungkin di 2 minggu itu kita harus cek apa lagi gitu. Karena ada beberapa klinik pun juga kadang membuka pemeriksaan tanpa harus berawal dari periksa dulu gitu. Misalnya kalau udah langsung bisa nih ronsen kayak apa gitu, kayak itu sebenarnya apa sih yang harus kita persiapkan di situ? Kalau untuk pemeriksaan ya, kita bicara pemeriksaan penunjang maka harus dari pemeriksaan dasar dulu. Kita tidak bisa langsung lompat. Saya batuk 2 minggu kemudian datang ke ronsen gitu. Nanti ada hasil ronsennya kita bingung. Nah, ini artinya apa? Kita tidak bisa. Mungkin bacaan ronsennya ada tetapi manfaat secara personal kita kurang bisa mendapatkan itu. Sehingga periksa ke dokter, periksa ke tenaga medis itu mutlak harus dikerjakan. Ya, di situ ada seni yang tidak bisa ditinggalkan ya. Ada ceritanya. Ada cerita yang tidak bisa ditinggalkan. Baru kemudian dari situ, oh ya ini butuh periksa ronsen, ini butuh periksa dahak. Maka ini adalah lanjutan dari pemeriksaan yang dikerjakan berdasarkan kebutuhan masing-masing individu. Sangat mungkin ini karena infeksi yang berkepanjangan, sangat mungkin ini karena alergi, orangnya terlalu sensitif ya, atau ada penyakit-penyakit yang sebelumnya dia silent atau tidak muncul, dengan adanya polusi ini dia muncul ya. Seperti kasus-kasus asma ya, mungkin dia sudah remisi, sudah stabil bertahun-tahun tidak pakai obat ya, kemudian karena polusi ini naik maka dia sering batuk-batukan. Jadi tidak apa-apa sebenarnya, tapi ini karena asmanya kambuh dia tidak sadar. Kira-kira begitu. Dan itu tidak bisa dijawab dengan pemeriksaan tanpa periksa ke dokter terlebih dahulu. Gitu. Jadi memang ini ada seninya nih, Star Lovers ya, bener sih. Nanti ceritanya nggak runtut ya dok ya. Iya, keputus-putus bingung puzzle-nya gitu. Nanti akhirnya tindakannya nanti jadinya OVT. Overthinking. Dokternya nggak tahu ceritanya gitu kan. Ceritanya jadi kayak random nggak sih gitu. Kebayang nggak sih kalau puzzle itu susunannya agak rumit gitu ya. Ini agak bingung juga.
Ini di Jakarta KM7 ada Rensi, mau nanya dok, karena cuaca yang cukup panas, kemudian tiba-tiba dingin yang sekarang ini, lalu bikin dada sesak. Saat ini ibu saya bed rest karena sakit kanker usus dan sarkoma di leher kiri. Apa ada kaitannya antara sarkoma itu, yang tumor di leher kiri itu, tapi kalau hawa dingin tidak sesak dan seterusnya? Intinya bagaimana kaitan antara sarkoma itu dengan sistem pernapasannya si ibu ini dengan kondisi fluktuatif cuaca sekarang? Saya tidak bisa menjawab kalau ini ya. Panjang banget ya soal ceritanya ya. Karena sarkoma ini kan sudah tegak sarkoma. Artinya ukurannya seberapa, kemudian dia posisinya di mana, kemudian apakah ada penyebaran ke tempat yang lain atau tidak. Sehingga banyak faktor yang kemudian harus dinilai pada kondisi ini, dan tidak bisa di generalisir bahwa oh ini dingin kemudian bikin sesak karena sarkomanya. Ini butuh untuk dilihat lagi lebih lanjut. Ya betul, ini nggak serta-merta nih Rensi ya, karena memang ini nggak bisa kita diagnosis di sini juga. Apakah ada korelasinya secara langsung? Yang pasti semoga tetap semakin baik ya kondisi dari ibu yang ada di Jakarta KM7. Tapi anyway, memang benar ya, hari ini kadang tuh siang tuh literally panas banget, kayak hari ini tuh panas gitu. Kadang beberapa hari tuh malamnya dingin gitu. Ya. Ini juga pengaruh dok ke kondisi, terlepas dari polusi atau tidak itu? Ya, pengaruh sekali ya. Dan kondisi ini sangat mungkin juga dipengaruhi oleh polusi ya. Di samping juga dengan pergerakan angin gitu ya. Tapi polusi ini juga ikut memengaruhi suhu yang, perubahan suhu yang ekstrim di lingkungan kita ya. Kemarin saya baca ini, saya baru tahu kalau di WA itu ada status dari instansi-instansi gitu ya. Ada BMKG saya ikuti, siap-siap sedia payung ya. Karena dalam hari-hari ke depan kita akan masuk musim penghujan gitu. Nah, jadi cuaca yang tidak menentu ini akan membuat sistem pertahanan tubuh kita yang kurang baik. Nah, ini akan rentan untuk terjadinya sakitnya. Maka solusinya sebenarnya satu, jadilah orang yang punya perilaku hidup sehat. Nah, perilaku hidup sehat itu gimana? Makannya sehat, tidurnya sehat, aktivitasnya sehat. Sudah, kuncinya itu. Makan sehat, makan yang bergizi, berganti-ganti setiap hari, tidak harus mahal. Yes, betul. Kemudian waktunya istirahat harus istirahat ya. Jam 9 tidur maka harus tidur. Kebutuhan tidur kita paling tidak 8 jam sehari. Nah, itu harus dipenuhi. Gak usah overthinking ya. Gak usah. Nah, cukup ya. Tidur 8 jam tidur ya. Mau besok mau banyak kerjaan, mau ada tugas ya, waktunya istirahat. Betul. Kemudian kita kasihlah barang setengah jam setiap hari untuk kita olahraga ringan ya. Paling tidak jalan kaki atau apa yang bisa kita kerjakan dengan aktivitas dengan badan kita. Nah, itu salah satu proteksi untuk kita di iklim cuaca yang tidak menentu, termasuk juga di polusi yang makin hari juga makin naik ya. Ini data yang tadi saya paparkan itu tahun 2015 itu ada 9 juta orang. Kalau hari ini mungkin dibuat 8 tahun berikutnya penelitian mungkin akan lebih banyak angkanya. Akan banyak kematian yang sebenarnya bisa kita cegah ya kalau kita bicara tentang polusi tadi. Oke, ini ya memang luar biasa ya perkembangannya ini dari hari ke hari, apalagi ini kita ditantang climate change juga ya di depan. Ini udah nggak ada. Ini ada beberapa kali talk show juga dilihat, di beberapa udah bahas tentang climate change juga ya. Apa yang dulu dibilang pemanasan global lah, apa ini sebenarnya semakin masif juga dan akan berdampak tadi terkait pernafasan. Ini sih ya, apa sih kayak persiapan kita juga ya dok ya tadi, untuk hidup bisa lebih sehat lagi, tidur cukup. Nah, ini tidur cukup nih PR juga ya. PR ya. Apalagi orang-orang overthinking nih ya kayak Ardi nih ya. Suka late night ya gitu-gitu. Itu penting, makan gizi seimbang, terus exercise gitu ya. Itu jadi modal utama. Nah, ini tapi kan kondisinya kita tetap harus ini ya dok ya, apa? Akan terus berpaparan dengan yang namanya polusi ini. Betul. Nah, ini dokter sebagai orang yang concern di bidang penyakit dalam juga ini nanti ke depannya. Apa sih sebenarnya awareness atau advice yang bisa diberikan ke publik agar kita juga ya, ini kan tantangan ya, kita harus hadapin juga. Gak mungkin dong kemudian kita di rumah terus. Betul. Dan dalam rangka tidak boleh kena polusi, jadi di rumah terus. Kan gak semuanya nggak WFH nih ya. Nah, gimana dok?
Nah, oke. Yang pertama kita harus memetakan siapa diri kita harus kenal ya. Nah, apakah kita termasuk dalam pribadi-pribadi yang rentan untuk terkena dampak polusi itu atau tidak. Bagi mereka yang merasa aman dirinya tidak termasuk dalam kelompok rentan, mungkin dia lebih happy atau lebih bebas ya untuk beraktivitas. Tapi bagi mereka yang termasuk dalam kelompok rentan ini, maka harus hati-hati. Siapa itu kelompok rentan? Pertama anak-anak ya. Kedua adalah orang-orang tua, lansia. Ketiga, ibu hamil. Dan yang keempat adalah orang-orang yang sudah punya sakit saluran napas sebelumnya. Entah itu dikatakan bronkitis, entah itu asma, entah itu penyakit paru kronis, entah itu kanker paru misalnya. Maka ini adalah orang-orang rentan yang sangat dekat dengan polusi. Karena kita tidak bisa memilah, oh ini udara kita sehat saya pakai, ini udaranya lagi tidak sehat saya tidak napas, tidak bisa ya. Maka orang-orang yang rentan ini harus lebih hati-hati mencari tempat yang aman atau menghabiskan hidupnya ya dalam 24 jam ini tinggal di tempat yang relatif aman gitu. Nah ini tips untuk orang-orang yang rentan. Tapi kalau kita berbicara secara umum, bagaimana kita ini meminimalkan dampak polusi ya sebagai individu. Kita tidak berbicara sebagai pemerintah, tidak berbicara sebagai pemilik pabrik gitu. Kita berbicara sebagai individu lah, karena semua orang ini sebagai individu. Maka kita meminimalkan sumber polusi. Sumber polusi kita yang bisa kita kendalikan adalah sumber polusi yang ada di konteks pribadi dan keluarga. Apa itu? Di tataran pribadi ada rokok ya. Kalau kita suka merokok, maka rokoknya di stop dulu dong gitu. Kemudian kalau kita melihat survei di dalam satu kota, jumlah penduduknya sama jumlah motornya barangkali mendekati atau bisa jadi lebih banyak jumlah motornya di kota itu. Nah ini juga sumber polusi. Kita keluar rumah, kita takut polusi, tapi kita sendiri sebenarnya kita membikin polusi nih dengan motor kita, dengan mobil kita. Nah solusinya bagaimana? Kalau bisa beralih ke kendaraan umum, maka silahkan beralih ke kendaraan umum. Kalau bisa beralih ke kendaraan ramah lingkungan, maka beralihlah ke kendaraan ramah lingkungan. Misalnya kendaraan listrik, misalnya bersepeda, jalan kaki. Kalau bisa itu maka beralihlah. Ini adalah upaya-upaya individu untuk meminimalkan dari bertambahnya polusi. Skala keluarga apa? Karena ternyata polusi itu nggak hanya dari motor, dari asap pabrik gitu ya, tapi juga pembakaran sampah. Tadi banyak disinggung Mas Ardi. Kemudian kompor kita masak di rumah. Barangkali di desa masih pakai tungku-tungku. Nah ini juga sumber polusi. Nah ini kita minimalkan asap ya. Yang tampak asap itu adalah polusi yang tampak. Nah, itu yang bisa kita kerjakan dalam skop pribadi dan juga keluarga. Seperti itu. Oke, itu tadi beberapa awareness ya yang kita harus siapkan di sini, apalagi yang harus dihadapi ya dok ya di situ ya, sehingga kita nggak bisa menghindar dari kondisi itu gitu. Ada closing statement dok? Oke, ini semua orang ini bisa kena polusi. Jadi bagaimana kita bersikap dan bagaimana kita menyikapi polusi ini, kuncinya ada diri kita masing-masing. Mulai dari mengenali diri sendiri, ya, mengenali kemampuan kita, keterbatasan kita, dan kemudian bersikap yang bijak dengan itu semua. Oke, baik. Know your body, listen your body. Jadi ya kondisi orang kan unik ya dok ya. Betul. Nggak bisa dibandingin. Nah, ojo dibanding kayak lagunya. Baik, terima kasih Dr. Taufik untuk obrolan malam ini, luar biasa bicara tentang polusi dan dampaknya. Semoga bisa memberikan dampak bermanfaatan untuk Anda semuanya nih Star Lovers. Apalagi cuaca ini cukup fluktuatif juga ya. Dan polusi juga terus fluktuatif nih. Semoga kita terus diberikan kesehatan agar kita bisa terus beraktivitas dan bermanfaat untuk lingkungan sekitar. Sekali lagi thank you Dr. Taufik. Terima kasih Departemen Tropical Medicine FKKMK UGM. Ini tadi obrolan Ardi di malam hari ini untuk Heart Talk Show. Kita akan lanjut di Slowrock hingga pukul 10 malam. Selamat malam.